Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunjung Tamarin Rahmadani, NIM 14014199239 dari Rombel F PGSD FIP UNES. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi mengembangkan strategi penyelesaian masalah. Yang A. Pendekatan mengajar penyelesaian masalah. Mengajar tentang, mengajar untuk, dan mengajar melalui pemecahan masalah. Schroeder dan Lester menjelaskan 3 pendekatan untuk instruksi pemecahan masalah. Yang pertama, mengajar tentang pemecahan masalah. Mengajar tentang pemecahan masalah berfokus pada langkah dan strategi pengajaran. Yang kedua, mengajar untuk memecahkan masalah. Masalah adalah latihan untuk mempraktikkan strategi. Saat mengajar untuk pemecahan masalah, guru memperkenalkan strategi dengan berdasarkan situasi dunia nyata. Yang ketiga, mengajar melalui pemecahan masalah. Pemecahan masalah menjadi pembawa konten dan proses. Memecahkan masalah membutuhkan pemahaman tentang masalah dan pemahaman strategi yang beragam yang mungkin diterapkan. Sebagai hasil dari pemecahan masalah, siswa mengembangkan kedua jawabannya atau jawaban dan konten serta keterampilan yang dibutuhkan untuk masalah. 4 langkah proses pemecahan masalah. Siswa membutuhkan banyak masalah yang realistis dan terbuka, karena masalah realistis menawarkan kesempatan untuk mengungkap konten matematika yang penting. Masalah adalah situasi yang tidak memiliki solusi langsung atau diketahui strategi solusi. George Polya dalam buku perintisnya How to Solve It menyarankan proses pemecahan masalah 4 langkah. Strategi atau penyelenggara umum ini disebut heuristik, berlaku untuk semua pemecahan masalah dan sejajar dengan metode ilmiah. Langkah pemecahan masalah Polya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah-masalah atau pertanyaan. Yang kedua, usulkan solusi. Yang ketiga, jalankan rencana, percobaan, atau pengamatan. Dan yang keempat, lihat kembali atau evaluasi dan menganalisisnya. Selanjutnya, 11 strategi pemecahan masalah. Alat untuk siswa sekolah dasar. Yang pertama, temukan dan gunakan pola. Siswa mengidentifikasi pola dan memperluas pola untuk memecahkan masalah. Pola umumnya didefinisikan sebagai urutan berulang dari objek, tindakan, suara, atau simbol. Yang kedua, peragakan. Dengan memerankan situasi masalah, siswa memahami masalah dan menyusun rencana solusi. Yang ketiga, membangun model. Siswa menggunakan objek untuk merepresentasikan situasi. Yang keempat, buatlah gambar atau diagram. Siswa menunjukkan apa terjadi dalam masalah dengan gambar atau diagram. Yang kelima, membuat tabel dan atau grafik. Siswa mengatur dan mencatat datanya dalam tabel, bagan, atau grafik. Siswa lebih cenderung menemukan pola atau melihat hubungan saat ditampilkan secara visual. Yang keenam, menulis kalimat matematis. Jika masalahnya melibatkan operasi angka dan angka, strategi sering mengarah ke kalimat matematika atau ekspresi hubungan dengan angka atau simbol. Yang ketujuh, tebak dan periksa atau coba-coba. Dengan menjelajahi berbagai kemungkinan solusi, para siswa temukan apa yang berhasil dan apa yang tidak. Sekalipun berpotensi solusi tidak bekerja, mungkin memberikan petunjuk kepada orang lain kemungkinan atau membantu siswa untuk memahami masalah. Yang kedelapan, memperhitungkan semua kemungkinan. Siswa secara sistematis menghasilkan banyak solusi dan menemukan solusinya yang memenuhi persyaratan masalah situasi.
Yang kesembilan, memecahkan masalah yang lebih sederhana atau memecahkan masalah menjadi beberapa bagian. Jika masalah terlalu besar atau rumit untuk diserang, siswa dapat mengurangi ukurannya masalah atau memecahnya menjadi beberapa bagian untuk membuatnya lebih mudah diatur. Yang kesepuluh, bekerja mundur. Mempertimbangkan tujuan pertama bisa membuat beberapa masalah lebih mudah. Dimulai dengan end in mind, membantu siswa mengembangkan strategi yang mengarah ke solusi dengan proses mundur. Yang ke-11, break set atau mengubah sudut pandang. Ketika sebuah strategi tidak berhasil, siswa membutuhkan fleksibilitas pemikiran mereka. Mereka mungkin perlu membuang apa mereka melakukan dan mencoba sesuatu yang lain atau berpikir tentang masalah dengan cara yang berbeda. Strategi ini adalah alat untuk memahami, mengorganisir, melaksanakan, dan mengkomunikasikan masalah, solusi, dan konsep matematika. Yang B, menerapkan kurikulum pemecahan masalah. Fleksibilitas berpikir sangat penting dalam pemecahan masalah. Di masa lalu, guru mungkin hanya menyajikan satu cara untuk mendekati masalah atau satu cara untuk memikirkannya. Siswa yang memiliki ide alternatif merasa frustasi dan putus asa. Sebagian besar masalah bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Belajar menggunakan strategi pemecahan masalah mendorong siswa untuk mencoba beberapa pendekatan. Sesi informasi orang tua yang diselenggarakan oleh guru di awal tahun dapat meredakan ketegangan tentang kurikulum matematika berbasis masalah. Orang tua seringkali ingin tahu anak-anak mereka akan mempelajari keterampilan komputasi dasar, dan guru dapat meyakinkan mereka bahwa komputasi adalah tujuan penting. Siswa membutuhkan alasan untuk belajar fakta dan menerapkannya dalam masalah yang menarik. Karena proses dan jawabannya sama-sama penting, maka penilaian pemecahan masalah difokuskan apakah siswa memahami suatu masalah, dapat merancang strategi, dan dapat menghasilkan solusi yang masuk akal yang bisa mereka jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.